Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Para pemirsa El Shinta yang dimuliakan Allah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita, ruh kita, kemudian juga nufus kita, diri kita, hawa nafsu kita dan sebagainya, sehingga di bulan yang penuh keberkahan ini kita senantiasa mendekat kepada Allah dan dijauhkan dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan pada kajian ini adalah berkaitan dengan bagaimana para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, para aulia Allah, para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Pertama saya ingin menyampaikan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan dan Quran itu luar biasa dekatnya jaraknya, ya. Sedemikian akrabnya Ramadan dan Quran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara Ramadan dengan Quran dalam satu ayat tanpa pemisah, ya. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan itu bulan Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, yang bukan sekedar diturunkan, tapi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Quran di bulan Ramadan itu supaya menjadi petunjuk, supaya menjadi pembimbing, supaya menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Hudan linnas. Kemudian kata Allah, wa bayyinatin minal huda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan penjelasan terhadap hidayah itu, terhadap Al-Quran itu. Kemudian wal furqan, juga Allah turunkan pemisah antara yang baik dengan yang buruk. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan, kata para ulama, kana sallallahu alaihi wasallam muli'an bil wahyi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat cintanya, ya. Jadi wali'a itu artinya kasmaran, gitu ya. Cinta yang luar biasa bil wahyi terhadap Al-Quran, gitu ya. Dan beliau senantiasa menunggu-nunggu datangnya Al-Quran. Dalam satu kesempatan dikatakan pernah Al-Quran itu tidak turun kepada beliau sampai mungkin sekitar setahun, dan beliau itu luar biasa sedihnya, ya. Sedemikian sedihnya sehingga sampai kemudian dalam satu riwayat beliau itu hampir sampai membunuh diri, gitu ya. Ingin gitu, terbersit ya untuk bunuh diri. Lalu kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha. Kata Allah, "Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya. Demi waktu duha, demi malam ketika dia sudah sirna, sesungguhnya Allah itu tidak meninggalkan kamu, tidak juga benci kepada kamu, wahai Muhammad. Maka kemudian beliau berbinar-binar, senang. Dan beliau itu begitu amat sangat cintanya kepada Al-Quran, sehingga dikatakan beliau itu begitu turun ayat, ya, satu ayat, belum selesai ayat itu dibacakan, beliau langsung menggerak-gerakkan lidahnya untuk menghafal ayat itu. Kenapa? Karena takut lupa. Takut ayat itu hilang, takut ayat itu nggak sempat dihafal oleh beliau. Saking beliau melakukan itu, maka Allah kemudian menegur beliau dengan halus, dengan lembut, dengan cinta. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Lalu Allah menegur beliau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerak-gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat menghafal Quran itu, ya. Sebelum selesai dibacakan. Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Sesungguhnya kami yang menjamin kamu akan hafal seluruh ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Maka mulai saat ini kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an.
Kalau sudah selesai dibacakan, baru kamu ikuti. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para kaum muslimat, anak-anakku sekalian, kalau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang begitu mulia, manusia yang paling dicintai Allah, itu begitu amat sangatnya cinta kepada Al-Quran, sampai ayat belum selesai beliau sudah mengikuti. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua? Harusnya kita juga sangat cinta terhadap Al-Quran, terhadap wahyu, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasul kita begitu cintanya dengan wahyu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin kita akan berkata, itu kan Rasul, Bib. Kita kan bukan Rasul. Ya. Kenapa kita harus sampai sedemikian cintanya kepada Al-Quran? Hadirin wal hadirat, ada seorang sahabat yang bukan Rasul, namanya juga sahabat, ya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi." Sesungguhnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya. Sesungguhnya aku mengetahui, ya, bahwa ayat ini diturunkan, surah ini diturunkan di mana, dan ayat ini turun tentang hal apa. Dan kalau ada orang yang lebih tahu dari saya tentang satu ayat atau satu surat, la rakibtu ilaih, saya akan pacu kuda saya untuk belajar dari orang itu. Sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu setiap ayat yang turun dia tahu berkenaan tentang apa ayat itu. Setiap surah yang turun dia tahu tentang surat itu turun di mana. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ya. Apa kita begitu cintanya kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bertanya, kenapa Bib kita harus sedemikian cinta kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah bahwa wahyu itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Nah, mudah-mudahan dalam kajian berikutnya, segmen berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita mencintai Al-Quran sebagaimana cinta para sahabat tadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan Allah, TV El Sinta, ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, bulan yang merupakan bulan pengampunan, bulan rahmat, dan bulan pembebasan dari api neraka. Ketika kita kemudian berkaitan dengan Al-Quran, ya, kita kemudian memahami tentang bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Quran, kita perlu memahami dulu bagaimana sebetulnya turunnya Al-Quran itu sehingga mereka sampai sedemikian cintanya dengan Al-Quran. Kalau kita melihat di dalam yang disebut dengan nuzul al-ayat was-suwar, turunnya ayat-ayat Al-Quran dan juga surah-surah Al-Quran, kita akan dapatkan bahwa para ulama membagi Quran itu dari sisi nuzulnya, dari sisi turunnya, itu ada yang disebut dengan ayat-ayat dan surah-surah yang makkiyah, yang kalau dipahami secara bahasa turun di Mekah. Padahal maknanya nanti para ulama menyatakan bukan begitu, tapi yang dimaknai sebagai surah atau ayat makkiyah itu adalah yang turun sebelum hijrah. Dan yang kedua adalah surah-surah atau ayat-ayat yang madaniyah, yang turun setelah hijrah. Kalau kita melihat ketika turun ayat yang pertama, ya, kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ayat-ayat makkiyah atau yang turun sebelum hijrah, isinya adalah berkaitan dengan surga, dengan neraka, dengan akhirat, ya. Tidak banyak berbicara tentang hukum, ya. Sampai ada seorang sahabiyah, ya, yang merupakan istri Sayyidina Muhammad SAW, yaitu Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, ya, radhiyallahu anha wa ardaha. Beliau menyampaikan, kata beliau, seandainya ayat yang pertama kali turun kepada kami adalah perintah untuk jangan minum khamr, maka kami akan berkata, kami akan minum khamr selama-lamanya. Ya. Jadi ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu bertahap. Ya.
kita mengetahui bahwa perintah larangan untuk minum minuman keras itu turun dalam 3 tahap. Ya, para ulama menyatakan ayat yang pertama adalah yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minum minuman keras dan berjudi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan wahai Muhammad bahwa dalam kedua hal itu, yaitu minum minuman keras dan juga berjudi, itu ada dosa besar, ithmun kabir wa manafi'u linnas. Ada juga manfaat. Jadi kalau orang zaman sekarang bilang, oh itu kalau minuman keras itu sebenarnya bisa membuat kita jadi segar. Jadi misalnya ada hal yang menyehatkan dan sebagainya. Allah juga tidak katakan seluruhnya buruk. Dikatakan wa manafi'u linnas. Ya, ada juga manfaatnya. Tapi di akhir ayat itu kata Allah wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Masalahnya adalah bukan Allah menafikan manfaatnya, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ketika ayat itu turun, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah, para sahabat yang sensitif itu langsung berhenti minuman keras. Artinya dengan bahasa yang halus itu Allah menyatakan Allah nggak suka dengan minuman keras. Tapi sebagian lagi, ya itu kan Allah katakan masih minum. Ya. Sekian banyak ayat turun, kemudian setelah semakin kuat keimanan para sahabat, ya turun ayat berikutnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ketika ayat itu turun, para sahabat, ya sebagian dari mereka itu kalau pas mau sholat berhenti minum khamar, beres sholat mabuk lagi, ya karena ya tadi itu ada orang-orang yang sensitif dengan bahasa halus sudah paham, tapi ada yang harus bahasanya kencang baru dia paham, gitu ya. Ya kayak zaman kita sekarang gitu ya, ada harus gebuk dulu baru dia paham, gitu ya. Nah, setelah sekian lama ayat ini berlanjut, kaum muslimin sudah semakin kuat, ibadahnya sudah banyak dan sebagainya, baru turun ayat yang ketiga yang paling saklek tentang masalah khamar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah SWT. Wahai orang-orang beriman, yang namanya minum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah kotoran dari amal setan. Jauhi semua. Ketika ayat itu turun, maka Madinah itu dikatakan banjir khamar. Ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sampai dikatakan memecahkan kendi khamar sambil berkata, intahaina ya Rabb, intahaina. Kami berhenti sekarang ya Allah, kami berhenti sekarang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan apa yang ilmu yang bisa kita ambil dari peristiwa turunnya ayat-ayat tadi, bahwa yang namanya dakwah itu tidak sekaligus. Yang namanya pembinaan terhadap Islam itu tidak sekaligus. Yang namanya ngajak orang ke jalan yang baik itu tidak sekaligus. Tapi ada tahapan-tahapan. Allah saja memberikan tahapan tentang minuman keras itu. Maka kenapa kita ingin langsung sehari semalam orang dapat hidayah? Sehari semalam kita caci maki. Kalau dia tidak melakukan ini berarti Anda adalah ahli maksiat, Anda masuk neraka, Anda dan begini dan begitu. Itu sama sekali tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengikuti apa yang Allah berikan sebagai ajaran kita berdakwah. Ajari orang dengan lembut, ajari orang dengan halus, ajari orang dengan sabar, maka insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya dan kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa TV El Shinta dimanapun berada, yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua berada dalam keadaan puasa Ramadan kita yang baik, insya Allah. Tarawih kita baik, ya, kemudian juga tahajud kita baik, dan bacaan Quran kita juga baik. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat, tadi saya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an di kalangan para sahabat. Sampai ayat pun turun bertahap, dakwah pun dilaksanakan bertahap. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah dengan sesudah hijrah dibedakan. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Nah, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, segmen ini tentang kaitan dengan Ramadan, dengan puasa. Itu pun Allah menurunkan tentang Ramadan ini bertahap. Ya, kita mengetahui hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di surah Al-Baqarah 183, wahai orang beriman, sudah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian. Kalau kita melihat puasa umat sebelum kita itu amat sangat berat. Sayyidatina Maryam alaihissalam puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara dengan seorang pun. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya itu niat nazar untuk berpuasa, dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara dengan seorang pun. Sayyidina Zakaria alaihissalam puasanya di dalam Quran surah Ali Imran dikatakan bahkan sampai berdakwah pun dengan isyarat, illa ramza, dengan isyarat. Ya, artinya apa? Enggak boleh bicara. Ya. Sayyidina Daud alaihissalam puasanya selang sehari. Berapa lama? Seumur hidupnya. Begitulah puasa umat sebelum kita. Kitalah umat Sayyidina Muhammad yang sama Allah dimudahkan. Ketika kita berpuasa, kita boleh bicara, kita boleh makan minum di malam hari. Padahal zaman dulu tidak seperti itu. Hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan, turunnya surah Al-Baqarah 187 itu turun karena Allah memberikan rukhsah kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Pada waktu turun surah Al-Baqarah 183 sampai 186, puasanya para sahabat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalau sudah berbuka tidak makan minum lagi. Kalau kita sudah tidur tidak boleh makan minum lagi sampai ketemu besoknya, dan tidak boleh tidur siang. Itu ayat yang pertama tentang Ramadan, tentang puasa. Sampai kemudian terjadi satu kejadian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dikatakan kejadian dari seorang sahabat ya, yang yang dia kebetulan adalah seorang petani ya, Ansor, petani kurma. Sahabat ini kemudian dia sore hari menunggu berbuka, lalu kemudian dia tidak sadar, dia tertidur. Padahal tadi dikatakan kalau misalnya tidur siang, maka dia boleh berbuka besok harinya sore, maghrib. Ya. Maka istrinya datang membawa berbuka, lalu dia lihat suaminya tidur di kebun itu. Celaka kamu, kenapa nggak bisa bersabar? Lalu kemudian besok harinya pagi-pagi, lalu sahabat itu dibawa ketemu sama Rasulullah SAW karena pagi-pagi dia pingsan, dehidrasi, bayangkan tidak makan, tidak minum. Kalau sudah berpuasa, malamnya tidak boleh makan minum, harus nunggu besoknya. Gitu ya. Dibawalah kepada baginda Rasul SAW, lalu Rasul SAW terdiam, lalu turun ayat ke-187 surah Al-Baqarah itu. Uhillalakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Pada hari ini dihalalkan atas kalian untuk makan minum di malam hari di bulan Ramadan, ya, untuk berhubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Sejak itu boleh makan minum walaupun sudah tidur, boleh tidur siang, boleh kita hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan kecuali saat i'tikaf. Wa antum aakifuna fil masajid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sejak turun ayat ini Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan makan sahur. Kenapa? Karena umat sebelum kita nggak ada yang diberikan makan sahur. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu wa in kana bi jur'atin minal ma'. Sahurlah kalian karena pada sahur itu barokah, turun keberkahan Allah. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, karena umat sebelum kita nggak ada yang diberikan itu. Kata Allah, wa alima anna fikum dha'fa. Allah tuh tahu kalian umat Muhammad itu lemah, maka dikasih sahur, dikasih malam hari boleh makan minum boleh. Hadirin wal hadirat, itulah keutamaannya Al-Quran. Ya. Maka para sahabat ya ketika di bulan Ramadan mereka menghatamkan Quran luar biasa banyaknya. Ada seorang sahabat namanya Al-Aswad, ya itu khatam Quran 2 hari sekali di bulan Ramadan. Ada sahabat yang namanya Qatadah,
Kalau di 10 hari terakhir, 10 hari pertama, dia khatam Quran 3 hari sekali. 10 hari kedua, tiap 2 hari. 10 hari ketiga, setiap hari khatam Quran. Ya. Sayyidina Utsman ibn Affan, setiap hari di bulan Ramadan khatam Quran. Bahkan guru kita, ulama kita, mujaddid kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, dikatakan, wa kana lisy-Syafi'i yakhtumul Quran inda Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam Qurannya 60 kali khatam. Artinya apa? Sehari 2 kali khatam. Lalu di mana kita? Hadirin wal hadirat, yuk kita jadikan bulan Ramadan ini bulan Quran. Kenapa? Rasul, para sahabat, semuanya berinteraksi luar biasa dengan Al-Quran. Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lain di kalangan para ulama salafus saleh, itu juga mereka juga sungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini setidaknya sekali kita khatam Quran. Kalau bisa lebih dari itu, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan kita menjadi orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran, khusus di bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.